Kemudian data dan penjelasan ilmiah soal keterlibatan akun Fufu Fafa yang kemudian dikatakan telah melakukan perbuatan tercela yang tidak patut dilakukan oleh wakil presiden, itu dibawa ke forum privilegiatum, namanya forum khusus di Mahkamah Konstitusi. Maka di sana mungkin kita bisa bongkar berbagai kejahatan pemilu lainnya yang dilakukan oleh Fufu Fafa maupun oleh bapaknya. Kita kan mau dengar di Mahkamah Konstitusi apa pembelaannya, kok nomor teleponnya sama, kok kalau dikirim mengarah kepada nomor teleponnya, kok nomor telepon itu terdaftar ketika dia mengajukan diri menjadi wali kota Solo. Bagaimana dia membantah, dan bagaimana kemudian sidang di Mahkamah Konstitusi untuk pertama kali kita meminta bahwa ada presiden dan atau wakil presiden dimakzulkan karena melanggar konstitusi. Kalau enggak, pasal ini tidak pernah akan terpakai. Adili Jokowi dan kroni-kroninya serta makzulkan anaknya. Nah, kalau kita bicara pendekatan konstitusional, pasal 7A, pasal 8 Undang-Undang Dasar, pemakzulan itu pasti diperbolehkan secara konstitusional. Setidaknya dua alur. Satu, pelanggaran hukum, jenis pelanggarannya pengkhianatan terhadap negara. Saya tidak tahu ibu bapak sudah merasa terkhianati atau belum. Kalau saya sudah dari kemarin-kemarin gitu ya. Oh, sudah 10 tahun ya. Lama juga ya, memendam rasa ya. Pelanggarannya bentuknya pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, korupsi, suap ya, dan perbuatan tercela serta tindak pidana berat lainnya. Nah, frasa perbuatan tercela ini bagi saya sangat menarik untuk menjelaskan apa yang terjadi dengan Mas Gibran dengan akun yang diduga Fufu Fafa dan apa-apa yang dilakukan oleh ayah Mas Gibran ya, termasuk oleh pamannya. Kalau kita baca apa itu maksud perbuatan tercela di dalam Undang-Undang Dasar, sebenarnya kita bisa baca ketentuan pasal 169 Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 ya. Di dalam pasal 169 itu ada syarat seseorang kemudian tidak lagi dianggap memenuhi syarat untuk menjadi presiden atau wakil presiden yang berkaitan dengan Undang-Undang Dasar. Salah satu yang penting yang ibu bapak perlu simak adalah bunyi dari pasal 169 huruf E. Bunyinya kurang lebih begini: seseorang itu tidak bisa menjadi calon presiden atau calon wakil presiden atau dapat dimakzulkan jika dianggap tidak lagi mampu secara jasmani dan rohani. Nah, ini yang selalu di mana-mana oleh Pak Roy Suryo dibicarakan, ini orang terganggu nggak jasmani dan rohaninya. Tapi ada lagi kalimat lanjutannya, serta tidak kemudian terkait dengan kejahatan narkotika. Ini kemarin sempat ada banyak isu soal itu, tetapi bagi saya ini tidak akan bisa terbongkar sampai ada proses peradilan yang patut untuk kemudian memakzulkan presiden dan atau wakil presiden dalam konteks bunyi Undang-Undang Dasar ini dan Undang-Undang Pemilu. Kalau dilihat problematikanya kan ada di Mas Gibrannya. Apakah dia mampu secara jasmani dan rohani? Itu pertanyaan besarnya. Kalau kita kaitkan dengan keberadaan akun yang menghebohkan yang bernama akun Fufu Fafa. Bayangkan satu republik sudah heboh soal akun siapa pemilik sesungguhnya, tetapi sama sekali tidak ada pembuktian. Wakil presiden semestinya tersudut. Semestinya dia mengatakan, saya bukan pemilik akun Fufu Fafa. Dia sudah mengatakan begitu ya. Tanyakan kepada pemiliknya, kurang lebih kan begitu. Tapi kan tidak ada lanjutan bahwa perbaiki nama saya, ini bukan akun saya, dan mari kita buktikan sama-sama. Yang saya khawatirkan, jangan-jangan akun itu adalah memang akunnya Mas Gibran. Kalau pakai kemampuan dari netizen di media sosial, netizen sudah membuktikan dalam konteks versi mereka bahwa akun ini dimiliki oleh seseorang yang patut diduga adalah Mas Gibran. Oke.
Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam NKRI harga mati. Teman-teman, dalam video ini kita telah mendengarkan sebuah cuplikan video yang sangat luar biasa yang disampaikan oleh Bung Ferry Amsari. Tentunya hal-hal seperti ini menjadi sebuah pemahaman bagi kita dalam menilai perjalanan politik yang ada di Indonesia saat-saat ini. Bisa dikatakan dalam tanda kutip, negara kita sedang tidak baik-baik saja ataupun banyak masalah-masalah yang perlu diselesaikan di dalamnya. Ada banyak orang yang mengatakan bahwa mereka trauma dengan apa yang telah dialami oleh masyarakat Indonesia dan negara kita di 2024 lalu. Negara kita dihimpit dengan berbagai macam drama-drama politik, di framing di media sosial, politik dinasti yang dimainkan oleh salah satu oknum dari presiden di kala itu, yaitu Joko Widodo, yang memang pada dasarnya beliau kadangkala memikirkan dirinya sendiri, ya, sehingga muncullah sebuah perlawanan antar kubu A dengan kubu B. Mereka saling mengadu domba dan saling memberikan komentar-komentar keras dan komentar menohok supaya mereka yang diperhatikan oleh masyarakat, mereka menginginkan suatu kemenangan tersebut. Nah, ketika di masa-masa itu, masa-masa yang tidak tenang, muncullah sebuah akun yang dimana itu dinilai bahwa akun milik si Gibran. Nah, masa sih sekelas wakil presiden seperti itu karakternya, seperti itu perilakunya? Tentunya ini tindakan-tindakan yang tidak terpuji seperti ini harusnya diberikan sebuah sanksi yang besar supaya beliau akan belajar dari kesalahan-kesalahan yang ia buat. Nah, wajar-wajar saja ketika kita melihat Jokowi, ini yang kita takutkan. Kita melihat Jokowi memang dari awal sampai di titik berakhir, ya, mau akhir masa jabatannya, dia terlihat polos, dia terlihat pro kepada masyarakat, bahkan dia juga terlihat menginginkan perubahan yang baik di tengah-tengah masyarakat, baik itu peningkatan perekonomian dan pembangunan yang begitu besar di Indonesia. Itu hanya gimmick-gimmick yang dibangun oleh Jokowi untuk mengambil simpatisan masyarakat supaya masyarakat selalu mendukung Jokowi. Nah, tetapi di endingnya seperti apa? Teman-teman, Anda sudah mengerti dan sudah memahami bahwasanya apa yang dibangun oleh Jokowi itu bukan murni dari isi hatinya, tetapi karena ada niatan-niatan terselubung yang belum terungkap saja di kala itu. Kita melihatnya, ya, secara cover, ini Jokowi rela mati-matian demi masyarakat Indonesia, demi negara ini. Tahu-taunya dia mempunyai niatan-niatan yang tidak baik, ya, tidak benar. Ya, menurut saya ada pepatah mengatakan bahwasanya buah tidak akan jauh jatuhnya dari pohonnya. Ya, sama halnya nantinya ketika kita melihat, ya, si Gibran ini, dia begitu mulus jalannya, mulus terus, tidak berbelok ke kiri dan tidak belok ke kanan, tetapi mulus aja. Ketika masyarakat sudah pro kepada dia, ya, maka semua yang ia lakukan itu mulai terlihat apakah benar ataupun tidak, ataupun hanya gimmick-gimmick yang dibangun, di framing di media sosial supaya terlihat pro kepada masyarakat, supaya terlihat bekerja, bertanggung jawab. Tetapi semuanya itu hanyalah nihil, ya, artinya kosong. Kenapa kosong? Karena bukan atas kepentingan masyarakat, tetapi atas kepentingan pribadi diri sendiri. Saya melihat dan saya membaca Jokowi dan Gibran sedang mempersiapkan sesuatu rencana besar di 2029 ini supaya mereka dapat ikut kontestasi dalam Pilpres di 2029. Dan saya nyatakan bahwasanya masyarakat sudah tidak bodoh lagi dalam hal ini. Masyarakat harusnya pintar-pintar dan mengerti, memahami segala situasi politik yang terjadi di Indonesia saat ini. Itu yang kita harapkan. Teman-teman,
Ya, dimanapun Anda berada, silakan berikan tanggapan teman-teman di dalam kolom komentar ini sehingga kita dapat bertukar pikiran antar satu dengan yang lain lewat kolom komentar ini. Terima kasih teman-teman. NKRI harga mati.